2 personil Brimob Batalion C, Brimob Polda Papua, Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki telah gugur dalam tugas. Keduanya diserang secara brutal oleh kelompok tak dikenal saat bertugas. Hasil visum menunjukkan korban mengalami luka tembak dan luka sayatan senjata tajam. Lucu sekali. Apakah ini jadi umpan buaya untuk kepentingan pimpinan? Satu orang punya perbuatan mencemarkan institusi kepolisian negara secara khusus dari Brimob. Saya sudah kantongi springnya dari Danyon dan saya coba pelajari. Ada hal-hal yang janggal di situ. Komandan batalion mengeluarkan spring bagi dirinya sendiri. Bisakah Bapak mengeluarkan spring untuk Bapak punya diri sendiri? Teman-teman, salam hormat dan selamat datang kembali di Manuskrip Papua. Dalam video kali ini, Manuskrip Papua mencoba merawat ingatan, menyalakan nurani, dan mengangkat suara-suara yang terlalu lama dibungkam. Kisah kali ini bukan sekadar berita, tetapi luka yang memanggil keadilan. Tragedi Nelson Runaki dan kecurigaan keluarga bahwa peristiwa ini diduga kuat ada kepentingan naik jabatan di balik penugasan. Pada hari Rabu, tanggal 13 bulan Agustus tahun 2025, 2 anggota Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Brigadir Polisi Arif Maulana dan Brigadir 2 Nelson Cornelius Runaki. Mereka dikirim untuk mengamankan proyek pembangunan jalan nasional di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Keduanya merupakan bagian dari Batalion C Pelopor Satuan Brigade Mobil Daerah Papua. Penugasan ini disebut sebagai bagian dari pengamanan terhadap program strategis nasional yang dikerjakan oleh perusahaan konstruksi PT Modern. Namun penugasan itu berakhir tragis. Di titik kilometer 128 ruas jalan Trans Nabire menuju Enarotali, mereka diserang oleh kelompok yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok pejuang bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Brigadir Arif Maulana meninggal dunia akibat luka senjata tajam, sedangkan Brigadir 2 Nelson Cornelius Runaki, seorang putra asli Papua, meninggal karena luka tembak di bagian kepala. Duka ini bagi keluarga Nelson Runaki berubah menjadi kecurigaan serius. Setelah menelusuri dokumen-dokumen resmi penugasan dari institusi tempat almarhum bertugas, keluarga menemukan indikasi bahwa penugasan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang seharusnya berlaku di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah konflik. Bagaimana mungkin hanya 2 orang dikirim ke lokasi yang jelas-jelas berstatus konflik? Ini bukan kelalaian. Ini seperti dikirim untuk mati. Keluarga juga mengungkapkan keheranan. Mengapa tidak ada pasukan cadangan, tidak ada dukungan operasional, dan tidak ada pengawalan sebagaimana mestinya dalam operasi standar di wilayah rawan bersenjata. Mereka mulai mencurigai bahwa terdapat kepentingan tertentu di balik pengiriman Nelson ke lokasi berbahaya tersebut. Kami menduga anak kami dijadikan umpan buaya demi pencitraan atau demi kenaikan pangkat oknum tertentu. Ini bukan gugur dalam tugas. Ini dikorbankan, sebuah ungkapan kekesalan dari keluarga dalam prosesi pemakaman almarhum Nelson Runaki. Beberapa media turut memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam peristiwa ini. Portal berita lokal Nabire News dalam laporannya menyampaikan bahwa kedua anggota aparat gugur saat mengamankan proyek nasional, dan bahwa proses evakuasi jenazah sangat sulit karena cuaca ekstrim serta medan yang berat. Sementara itu, Kantor Berita Nasional Antara mengutip pernyataan dari Kepala Kepolisian Resor Nabire, yang menyampaikan bahwa satu senjata api jenis AK-47 milik korban ikut dirampas. Serangan tersebut disebut dilakukan oleh kelompok bersenjata di bawah komando Mayor Aibon Kogoya. Fakta bahwa hanya 2 orang aparat dikerahkan ke zona merah tanpa pengamanan ketat semakin memperkuat dugaan keluarga bahwa ada hal yang tidak wajar dalam penugasan tersebut. Dari kejadian ini, pihak TPNPB juga mengklaim bertanggung jawab. Melalui siaran pers keempat yang dirilis pada hari yang sama, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengklaim bertanggung jawab atas penyerangan terhadap 2 anggota Brimob tersebut. Kami berhasil mengambil 2 pucuk senjata api AK-47 buatan Tiongkok, serta 4 buah magasin dari tangan aparat. Kelompok tersebut juga mengeluarkan peringatan keras. Kami peringatkan warga sipil dan aparat Indonesia agar tidak melintasi jalur Trans Nabire menuju Dogiai, Deyai, Paniai, Intan Jaya, dan Puncak Ilaga dengan kendaraan kaca tertutup. Itu kami anggap sebagai bagian dari operasi intelijen militer. Lebih lanjut, TPNPB meminta agar tidak ada serangan balasan terhadap warga sipil tak bersenjata dan menyatakan bahwa senjata yang berhasil dirampas kini telah menjadi bagian dari persenjataan resmi mereka di wilayah Intan Jaya. Menanggapi tragedi ini, kita semua, atas nama keadilan, harus menyampaikan 4 tuntutan tegas kepada pemerintah dan institusi keamanan.
Pertama, dilakukan audit penuh terhadap surat tugas serta rantai komando yang terlibat dalam penugasan tersebut. Kedua, dilakukan penyelidikan independen oleh lembaga yang kredibel seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional, serta Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga, dimintakan pertanggungjawaban moral dan institusional dari pihak-pihak yang mengirimkan almarhum ke wilayah konflik tanpa prosedur yang layak dan sesuai aturan operasi. Keempat, diberikan perlindungan lebih terhadap personel asli Papua agar tidak terus menjadi korban kebijakan militer yang tidak adil dan diskriminatif. Peristiwa tragis ini meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga Nelson Runaki dan Arif Maulana, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap institusi keamanan negara. Ketika prosedur diabaikan dan nyawa dipertaruhkan demi ambisi atau kelalaian sistem, maka peristiwa semacam ini bukan lagi risiko tugas, melainkan bentuk nyata dari kegagalan struktural. Brigadir 2 Nelson Cornelius Runaki tidak boleh dipandang sebagai sekadar angka dalam statistik konflik. Ia adalah anak, saudara, dan pahlawan yang telah mempersembahkan hidupnya untuk negara yang seharusnya melindunginya. Keadilan bagi Nelson bukan hanya soal hukuman, tapi tentang perubahan sistem, agar tidak ada lagi anak Papua yang gugur karena pengkhianatan terhadap prosedur dan nilai-nilai kemanusiaan. Terkadang, satu-satunya hal yang lebih berbahaya daripada ketidakadilan adalah diam. Salam hangat dari Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, keluarga sidang perkabungan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami keluarga menyerahkan jenazah almarhum Bribda Nelson Runaki setelah gugur dari tempat tugas, maka dinaikkan satu tingkat pangkatnya menjadi Bribtu. Saya harus ngomong di depan sini mewakili keluarga dengan tegas sebelum menyerahkan jenazah ini. Setelah peristiwa ini terjadi kemarin, saya coba koordinasi dengan Kapolda Papua Tengah, Bapak Jenderal. Beliau katakan bahwa keluarga dapat menyampaikan ungkapan hati sebelum menyerahkan jenazah kepada institusi untuk selanjutnya diadakan upacara secara kedinasan. Untuk itu saya akan sampaikan beberapa hal. Saya mohon dengan hormat Pak Dansat yang ada hadir hari ini, itu Dansat dari Polda Papua Tengah. Namun tidak mengurangi rasa hormat, pasti apa yang kami sampaikan diteruskan. Apabila tidak diteruskan, maka kami keluarga pun dengan tegas akan menindaklanjuti ini kepada Kapolda Papua dan Kapolri. Untuk itu, saya menyampaikan isi hati keluarga. Sejak kejadian anak kami ini tertembak karena tugas, bapaknya telepon saya menangis. Bapak tua datangkan. Saya datang ke sini. Sejak kejadian itu keluarga bingung mencari informasi kemana. Tidak ada satupun perwira dari batalion C pelopor ini datang coba memberikan Bapak Mama keluarga sabar, kami ada upaya-upaya untuk evakuasi jenazah supaya menenangkan hati gelisah, suka duka ataupun sedih keluarga ini. Sampai dengan ke ruang jenazah, jenazah tiba kurang lebih hampir jam 10 malam di ruang jenazah dan saya pun ada di sana. Saya berbicara di ruang jenazah dengan tegas bahwa harus Danyonya bertanggung jawab. Kok Danyonya tidak bisa ketemu saya bingung kenapa. Dan saya ngomong di sana bahwa kami keluarga, ketika kami ada di posisi benar, maka kami tidak takut seorang pun di dunia ini, hanya Tuhan Allah saja yang kami takut. Kenapa saya harus ngomong begitu? Seolah-olah ada proses pembiaran, walaupun ada upaya-upaya yang dilakukan oleh institusi. Kami bingung, kami harus cari informasi kemana. Bapaknya bilang, Bapak tua, saya cari mobil, kami naik ke TKP jangan. Sabar saja. Anak ini, dia punya jiwanya keras, dia harus masuk jadi anggota. Kenapa? Sampai 7 kali dia tes baru. Yang kali ke-7 dia harus ikut di Kabupaten Puncak Telaga. Berarti ada niat baik dalam tertanam dalam dirinya untuk NKRI harga mati. Itu bukan dilihat karena baru pangkat kecil ataupun karena dia anak Papua. Walaupun dengan temannya orang seberang juga sama-sama meninggal.
Sehingga izin Pak Bansat, saya coba menggali atau mencari tahu dengan cara saya sendiri. Dan saya sudah kantongi springnya dari Danyon. Saya kantongi permohonan dari PT AMP. Dan saya coba pelajari. Ada hal-hal yang janggal di situ. Rupa-rupanya baru belajar. Saya katakan demikian. Kenapa? Bisakah Bapak mengeluarkan spring untuk Bapak punya diri sendiri? Bisa? Tidak bisa. Ini yang terjadi. Komandan batalion mengeluarkan sprint bagi dirinya sendiri. Tolong ini diperhatikan dengan baik. Satu orang punya perbuatan mencemarkan institusi kepolisian negara secara khusus dari Brimob. Saya tidak simpan sprintnya. Sprint itu keluar berlaku tanggal 14 Juli tahun 2025 berdasarkan permohonan atau pemberitahuan dari PT AMP melalui anak perusahaan yaitu CV Putra Papua Sejati. Dan itulah yang akhirnya Putra Papua Sejati juga yang meninggal dalam pengamanan tersebut. Aneh. Kok bisa sprint dikeluarkan untuk dirinya sendiri? Sprint itu saya pelajari. 4 orang anggota yang harus ditugaskan di AMP. Tadinya bunyi bahwa pengamanan di kilometer 117. Dikembangkan lebih lanjut ke tempat pekerjaan longsoran di Monamani. Itu sudah masuk Kabupaten Dogiyai. Tembusannya ditujukan kepada Dansat Brimob Polda Papua. Tembusan yang kedua ditujukan kepada Kabak Op Sat Brimob Papua. Tembusan yang ketiga kepada pimpinan PT AMP. Dan tembusan yang keempat adalah Kapolres Banian. Kapolres Nabire. Berarti ini tidak lengkap. Saya menganggap Danyon tidak mengerti tentang surat menyurat. Kenapa? Harus wilayah hukumnya itu Kapolres Dogiyai. Tidak ada tembusannya ke sana. Ini diperhatikan dengan baik. Diperhatikan dengan baik. Dan saya coba pelajari, ada 5 butir dalam sprint itu. Saya hanya bawa 1 butir saja, butir yang keempat. Melaksanakan perintah tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian mempelajari situasi di lapangan dan melaporkan kepada Danyon Pelopor C atau Danyon Pelopor. Kok yang bersangkutan keluarkan sprint, kemudian dia melaporkan kepada dirinya sendiri? Bisakah begitu? Ya, bisa. Bisakah tidak Bapak jawab saya? Tolong teruskan ke Kapolda. Ya, kalau tidak yang tadi saya jawab, kami akan teruskan ke Kapolda atau ke Kapolda. Kok lucu sekali. Untuk diperhatikan sistem administrasi yang baik dan benar di Republik Indonesia ini. Jangan-jangan naik pangkat ini hanya pilih-pilih saja. Kok tidak kuasai administrasi? Saya baru lihat lucu. Pegawai negeri pun bupati Majalah dia izin ke gubernur. Gubernur Majalah paling dia izin ke Menteri Dalam Negeri. Kepala dinas Majalah dia izin kepada bupati. Kok ini sprint keluar atas nama Langgeng Widodo, keluarkan sprintnya untuk dirinya sendiri. Begitu. Penugasannya di AMP melalui anak perusahaan Putra Papua Sejati. Saya baca lampiran lagi, nomor urut pertama yang bertugas adalah Langgeng Widodo. Yang kedua adalah Ibtu Budiono. Ini Karobopse, ya, atau apa? Pasimops. Saya rasa tidak kuasai untuk menempatkan anggota dan situasi. Bapak ini saya 15 tahun di Puncak Jaya. Saya pegawai sipil, saya sudah pensiun. Saya sipil, tapi saya di Humas. Setiap kejadian Puncak Jaya, saya diperintahkan oleh Bupati ke TKP untuk mengecek peristiwa itu apa benar itu murni dari pihak ketiga atau GPK atau ada rekayasa. Nah ini menjelang 17 Agustus, kok anggota yang ditempatkan sana hanya 2 orang? Lucu sekali. Apakah ini jadi umpan buaya untuk kepentingan pimpinan? Kalau dalam 1-2 hari ini Danyon dan Pasiopnya tidak diganti, akan anggota banyak yang meninggal susulan karena kinerja yang tidak betul.
Tolong diperhatikan ini. Kalau kamu lihat 1-2 hari kalau tidak ditindak, kami akan terus ke Kapolda dan Kapolri. Seperti itu. Saya menyesal. Kemarin saya datangi pimpinan Pak Idi ada di belakang pimpinan. Anak Korsahan dengan ini, putra Papua sejati. Saya tanya, Bapak sudah berapa lama di Nabire? Katanya saya dari tahun 95. Kalau tahun 95 Bapak sudah tahu kondisi Papua yang sebenarnya, di mana yang baik, di mana yang rawan. Tidak bisa minta anggota 2 untuk daerah di luar radius 117 sampai 126 km. Kok lucu sekali caranya itu menempatkan anggota. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan kepada anggota-anggota yang kecil-kecil di belakang-belakang. Kalau ada sprint seperti begitu, memberikan telaan kepada pimpinan, jangan takut. Memberikan telaan. Bapak izin, kami bukan melawan perintah atau pimpinan. Bisa nggak kami tugas tempat ini cuma 2 orang? Saya akan monitor mulai hari ini setelah anak kami dimakamkan. Kalau pimpinan ini masih terus ada di tempat, maka dan saat yang ada di hadar ini saya anggap bahwa tidak meneruskan informasi kami. Kalau Bapak Doran pertahankan pimpinan model begini, anggota akan habis cepat atau lambat. Kinerjanya yang tidak betul. Lucu sekali memberikan perintah kepada diri sendiri. Izin Bapak, selamat siang, selamat datang. Mohon izin saya boleh tahu, Bapak jabatannya apa? Dansat Brimob Polda Papua. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya pikir itu saja, dan itu kekecewaan hati keluarga yang saya harus sampaikan. Supaya mereka dengar semua, Bapak Ibu dengar semua. Dan semua dengar bahwa Dansat Brimob tidak pernah mendapat tebusan. Kinerja yang tidak betul. Oke, terima kasih. Tadi saya sampaikan kekecewaan hati dari keluarga, sekarang saya menyampaikan ungkapan terima kasih. Nelson, mari Bapak tuanya semua ke sini. Bapak, mana yang satu? Ini anaknya 2 polisi. Ini Bapak tua dari Bapak Ade dari Nelson. Ini John, Bapak tua dari Nelson. Anaknya 1 Brimob ada di sana. Dan yang satu yang sekarang gugur ini. Ini berarti menandakan bahwa ada punya hati untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Kalau tidak memperhatikan itu dengan baik, kami sangat kecewa. Ini satu lagi, Bapak tua yang tua, Harun Onake, dia ini adalah pensiun tentara Republik Indonesia, anaknya juga tentara, harga mati untuk negara. Tapi kalau diberlakukan begini, kami sangat kecewa. Oke, saya kira begitu. Bapak saya hormat, saya bangga untuk saya penakat. Semua tentara polisi Brimob, saya bangga. Tapi ketika saya dengar begini, saya orang dan Ramli, saya tugas di Papua. Tapi kok kenapa bisa 2 orang saja? Kami biasa tugas itu 1 regu atau 1 peleton. Tapi kok kenapa 2 orang saja? Saya menyesal. Saya membela negara ini. Sampai saya punya rambut putih, saya sudah lepas baju kita. Saya bangga sampai anak saya hormat. Saya hormat, saya bangga. Tapi kok kenapa saya punya anak itu sampai kena, sampai sudah dianet. Jadi saya menyesal. Bapak keliling Papua tidak begini. Tapi kenapa? Jadi saya bangga. Saya bangga untuk sepanjang. Ada yang di Libanon. Saya bangga. Saya anak operasi sampai di Libanon. Saya bangga. Saya tidak sombong antara toko dagang. Jadi saya minta anak saya, kita ambil baik-baik, kita makankan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian, segala bentuk yang punya hak dari anak ini berupa santunan, saya percaya pasti institusi memperhatikan hal ini dengan baik. Untuk itu, kami akan menyerahkan jenazah almarhum Bribtu Nelson Runaki kepada institusi untuk selanjutnya akan diadakan upacara secara kedinasan untuk menyerahkan jenazah ini kepada Bapak PRRI untuk dapat menyerahkan jenazah anak cucu kekasih ini kepada institusi dalam hal ini yang mewakili Dansat Brimob
Mungkin juga ada sepatah kata kami persilakan. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.